terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Tujuh falsafah hidup orang Batak. Iya teman, Batak merupakan salah satu suku kolektif yang mendiami wilayah Sumatera bagian utara. Terdapat beberapa subetnik pada suku Batak. Namun seputaran Samosir dan Danau Toba lah tempat paling mudah menemukan berbagai peninggalan-peninggalan adat dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat Batak. Iya, filosofi dan adat adalah suatu kesatuan utuh. Adat membuat tatanan manusia menjadi lebih manusiawi. Berbicara dengan adat, menyambut tamu dengan adat, bahkan untuk urusan masak sekalipun ada nilai-nilai filosofis di dalamnya. Nah teman, prinsip-prinsip mendasar dari orang Batak terbagi dalam 7 garis besar. Iya, dari prinsip-prinsip inilah terdapat konsep self-management and memelihara identitas. Seperti apa prinsip-prinsipnya teman? Yang pertama, Mardebata atau punya Tuhan. Ya, sebelum masuk agama Kristen dan agama lain ke tanah Batak, orang Batak telah mengenal zat pencipta yang disebut dengan Debata mulai jadi Nabolon. Mereka telah mengenal konsep penguasa Banua Ginjang atau dunia atas yang tidak mempunyai awal dan akhir. Ya, sebagai pencipta alam semesta. Tradisi martonggo atau berdoa ada sejak dulu, terutama setiap memulai dan mengakhiri suatu hal atau adat besar. Yang kedua, Marpinopar atau punya keturunan. Silsilah atau sistem tarombo bagi masyarakat Batak adalah hal yang penting. Iya, memiliki anak terutama anak laki-laki adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Batak. Karena anak lelaki akan mengemban tanggung jawab sebagai penerus marga dan silsilah. Dalam opini ini, masyarakat Batak sudah mengenal fungsi gender. Mengangkat lelaki sebagai penerus marga bukan berarti mendiskreditkan perempuan. Dalam istilah sistem kekerabatan Batak, terdapat konsep dalihan natolu, somba marhula-hula, manat mardonga tubuh, dan elek marboru yang berisi pesan untuk hormat kepada saudara laki-laki dan istri. Hati-hati dan berjaga kepada saudara-saudara dan lemah lembut terhadap saudara perempuan. Yang ketiga, martutur atau punya kekerabatan. Iya, seperti yang telah disampaikan pada poin kedua, masyarakat Batak harus memahami sistem posisi, generasi, dan silsilah marga. Bila ada yang tidak paham terhadap posisi dan generasi keberapa dalam silsilah marga, maka ia dianggap tidak paham partuturan atau kekerabatan. Juga kompleksnya istilah panggilan terhadap kerabat. Dalam konsep Barat, sistem panggilan terhadap kerabat tidaklah sekaya dan sekompleks masyarakat Batak. Banyak istilah panggilan. Contohnya dalam konsep kecil di sekitar keluarga. Misalnya ada istilah amang atau ayah, amang tua atau bapak yang lebih tua dari bapak kita, amang muda, adik ayah, amang boru atau suami saudara ayah, namboru atau bibi, tulang atau paman dari saudara laki-laki ibu, inang muda atau tante, inang tua atau istri abang ayah, dan sebagainya. Contoh lain teman, ada bayi yang baru lahir, sedangkan usia saya sudah 30 tahun, maka saya harus memanggil bayi tersebut sebagai opung doli atau kakek. Jika silsilah tarombonya berada 2 tingkat di atas generasi saya atau 1 tingkat di atas ayah. Konsep martutur atau mengenalkan sistem kekerabatan telah dikenalkan kepada masyarakat Batak sejak kanak-kanak. Yang keempat, maradat atau punya istiadat. Iya teman, adat merupakan habitat dan sistem dalam suatu sistem kekerabatan bagi orang Batak. Dalam adat inilah timbul batasan-batasan, aturan-aturan yang diajarkan masyarakat Batak untuk menghormati dan menjaga kewibawaan suku dan keluarga. Iya, adat inilah yang menjadi identitas bagi masyarakat Batak teman. Orang yang melanggar norma dan adat sering dikucilkan dari pergaulan. Bagian dari keindahan sistem dan budaya juga gambaran dari kearifan lokal.
Yang kelima, marpangirimon atau punya pengharapan. Nah teman, 3 pengharapan dan cita-cita umum bagi orang Batak. Ya, sering dikaitkan pada 3 kata, yakni hagabeon, hasangapon, dan hamoraon. Hagabeon berarti dambaan orang Batak mempunyai keturunan laki-laki dan perempuan dengan harapan orang tersebut menyandang gelar gabe. Jika suami istri hanya memiliki anak perempuan, maka belum layak disebut gabe. Yang kedua adalah hasangapon atau terpandang dalam masyarakat. Menjadi orang terpandang dan dihormati adalah sebuah nilai keberhasilan bagi orang Batak. Nah teman, dalam hal inilah orang Batak sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Hamoraon atau kejayaan. Ya, setiap orang Batak merupakan pejuang keras dalam mencari harta teman. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Mereka selalu gigih bekerja, membuka usaha dan bekerja siang malam untuk mencari hasangapon. Ya, dengan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Yang keenam, marpatik atau punya aturan dan undang-undang. Iya, patik adalah suatu aturan dan undang-undang dalam tatanan masyarakat Batak yang senantiasa dibarengi oleh nasihat-nasihat ataupun petua-petua. Patik adalah wujud aturan yang bersifat baku bagi orang Batak, teman. Aturan dan undang-undang tidak boleh dikebiri atau dilanggar, dan hukum boleh diubah sesuai kesepakatan raja-raja adat. Patik mengatur tatanan, hubungan, dan kekerabatan antar kekeluargaan Batak, dan uhum tatanan atau hukuman yang berlaku sebagai hukuman di daerah tertentu. Yang ketujuh, maruhum atau punya hukum. Iya, hukum dalam adat Batak cenderung untuk memfilter sumber kebenaran dan keadilan, serta melihat kesalahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hati nurani dan kebijaksanaan. Contoh penegakan uhum teman, di suatu desa segala tumbuhan tua seperti buah adalah milik bersama satu kampung. Bila berbuah dan panen harus dilakukan bersama-sama untuk mengambilnya. Maka jika ada yang mengambil tanpa sepengetahuan, tindakan itu dianggap pencurian dan diadili oleh raja adat atau kantor desa. Dengan sistem yang kompleks seperti ini, wajar banyak ditemukan masyarakat Batak yang mengerti tentang hukum dan bekerja di bidang ini di Indonesia. Ya, falsafah mereka lah yang mengajari tentang contoh penegakan hukum yang baik. Nah teman, itu tadi adalah 7 falsafah hidup orang Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian falsafah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.